Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membersamai kita semua dalam daurah Shaifiyah yang ke-31. Masya Allah, tabarakallah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan mempelajari hadis beliau, kita berasa digurui oleh beliau dan merasa semakin dekat dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung aja sekarang hadis ke-82. Masih sampai di situ kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu qala innali imra'atan fa inna ummi ta'muruni bi talaqiha faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul al walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw hifdhu aw ihfadhu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Abu Darda, sahabat Nabi Muhammad SAW, bersabda bahwasanya seorang lelaki mendatanginya dan berkata, sungguhnya aku memiliki seorang istri dan sungguh ibuku telah memerintahkanku untuk menceraikannya. Lalu beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu tengah di antara pintu-pintu surga. Maka jika kau berkenan, kau dapat menyia-nyiakan pintu tersebut atau menjaganya. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Nah, kita bahas hadisnya. Bismillah. Dari sahabat Abu Darda, sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu an, bahwa ada seorang datang kepadanya. Ada orang datang kepada beliau nanya, bertanya tentang sesuatu kepada Abu Darda. Jadi teman-teman, ya seperti yang pelajaran kemarin, ya masalah bertanya harus kepada seseorang yang faham, jangan kepada seseorang yang biasa-biasa aja. Nah, yang kita tahu lah ini ahlinya apa, ini ahlinya apa. Secara gambaran, secara kasat mata tuh kita ngerti gitu. Ada sesuatu juga yang memang harus ditanyakan. Kenapa? Agar kita tidak melakukannya asal-asalan atau hanya melakukan menurut logikanya saja, ya, dengan ilmunya yang pas-pasan. Dia nggak tahu masalah itu kalau urusan dalam bukan agama aja fatal akibatnya, apalagi dalam urusan agama. Jadi kalau dalam urusan agama secara logika itu nanti, ya, karena pertama itu pasti ilmu dulu. Logika itu nggak dipakai di dalam beragama, ya. Kita pakainya iman, ya, bukan pakai logika. Kita pakainya ilmu, ya. Seperti misalnya secara logika, ya, dalam ilmu fikih, kenapa orang kalau maaf buang angin misalnya, kenapa kok wudhu gitu, ya, tanpa mengusap lubang yang mengeluarkan angin, ya, berarti ini berarti dia lagi berhadas, harus wudhu. Nah, secara logika kan itu nggak masuk gitu, secara akal nggak masuk. Yang salah siapa? Tapi yang disuciin bagian tubuh yang lain gitu, tangan, muka gitu, dan macem-macem. Ya emang agama nggak bisa diukur secara logika. Logika itu nanti, karena yang pertama kamu harus tahu ilmunya dulu. Maka kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan agama, kita mesti tanya dulu, nanya. Karena kalau logika terkadang kita memutuskan sesuatu tapi sebetulnya hukumnya itu tidak seperti itu. Hukumnya tidak wajib, hukumnya tidak harus, ya, karena diambil keputusan secara logika akhirnya seakan keputusan itu wajib gitu. Yang membuat akhirnya apa? Menyesal di kemudian hari, ya.
Banyak macam-macam contohnya orang yang nggak berilmu ya, secara logika doang ya. Oh, kalau ziarah kubur itu harus punya wudhu gitu. Ya, kalau enggak nanti begini-begini. Nah, heran juga gitu, ilmunya dari mana gitu kan. Oh, kalau orang haid nggak boleh ziarah kubur. Padahal udah jelas dalam kitab fikih orang haid tuh nggak boleh megang Quran, tawaf, sholat. Nggak ada kriteria ziarah kubur di dalam itu gitu, tapi tetap ngotot lah. Secara logika kan berarti kita ini tidak akhlak, nggak suci, masuk nggak ada adabnya lah. Itu lain lagi ceritanya. Nah itu teman-teman, pentingnya orang tahu ilmu biar nggak menyesal di kemudian hari, biar nggak memutuskan segala sesuatu berdasarkan yang bukan ilmunya, yang bukan ranahnya gitu. Nah, nggak ada dasarnya gitu. Karena sahabat ini juga nggak mau menyesal di kemudian hari dan dia butuh sesuatu yang harus ia mengerti, makanya dia nanya. Dia nggak dapetin Nabi, dia dapetin sahabat Nabi yang orang alim, Masya Allah. Jadi nanya ke Abu Darda. Ya, bertanyalah, apalagi yang nggak paham ilmu agama, karena agama itu luas ya. Kalau kita nggak paham, jangan sok-sok melakukannya. Apalagi belajarnya kita masih di situ-situ aja gitu. Dan di luar sana banyak yang lebih ilmunya daripada kita. Mereka tahu lebih jauh daripada apa yang kita ketahui. Kadang orang masih belajar dikit udah merasa paling hebat, apalagi yang nggak belajar. Nah ini bahaya. Makanya sering terjadi banyak sekali kesalahan-kesalahan. Yang mana yang enak diambil ya. Dan malah dibukakan jalan ya. Ini sekarang lagi milih-milih yang enak, yang cocok ya. Makanya salah satu cara terhindar dari kesalahan-kesalahan itu, tanya dulu agar tidak salah langkah. Nanyanya sama siapa? Sama orang yang ngerti ya. Ini sahabat ini nanya ke Sayyidina Abu Darda, aku punya istri ya, dan ibuku menyuruh aku untuk menceraikan dia. Kif hada, gimana ini? Nah kalau kita mendahulukan logika ya, anak kan harus nurut orang tua. Anak laki itu kan haknya orang tua perempuan ya. Anak laki itu kan pada orang tuanya nggak putus gitu selamanya sampai mati. Sedangkan anak perempuan setelah menikah dia harus mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Itu secara logika ya kan. Lah saya kan harus mendahulukan orang tua saya. Nah, kemudian dicerai. Nah, bisa salah nanti akhirnya gitu. Karena kenapa? Nggak tahu ilmunya. Ya, dianggap ya udah secara logika anak harus nurut orang tuanya. Disuruh nyemplung sumur pun nyemplung. Nah, maka dijawab oleh Abu Darda berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Jawabnya nggak ngawur, nggak secara logika, tapi ada rujukannya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul ya, bersabda, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, al-walid awsat abwabil jannah. Bapak atau ibu ya, orang tua di sini memiliki banyak pengertian tentang awsat abwabul jannah. Jadi penengah pintunya surga ya. Al-walid awsat abwabul jannah. Orang tua itu memang ya, ada yang mengatakan paling utamanya pintu menuju surga itu melalui orang tua, birrul walidain ya. Atau juga bisa diartikan paling bagusnya perantara masuk surga itu melalui orang tua. Atau suatu perbuatan yang paling cepat membuat kita masuk surga itu adalah orang tua ya. Jadi ini awsat abwabul jannah bisa jadi 3 arti. Paling utama, paling bagus, dan perlakuan yang paling cepat yang membuat kita dekat dengan surga, masuk surga. Orang tua itu paling istimewa, paling utama, dan paling cepatnya jalan menuju surga. Jadi dalam hal ini teman-teman ya,
dalam hal ini sebelum dijawab pertanyaan tersebut, itu beliau menyampaikan bahwa orang tua itu harus kita patuhi, ya benar ya, harus kita taati ya, karena itu sudah ada nasnya di dalam Al-Quran ya, wabil walidaini ihsana ya. Allah memerintahkan dan menetapkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Kan ancamannya yang durhaka kepada orang tua itu Allah kontankan adabnya langsung di dunia sebelum nanti di akhirat. Adab atau hukumannya itu cepat ya, bagi anak yang durhaka sebelum nanti diadab di akhirat ya. Kalau dosa-dosa yang lain itu adabnya masih dipending sama Allah SWT, nanti di alam barzah, nanti di akhirat, nanti di yaumil qiyamah. Tapi tidak kalau kepada ortulah ya, di dunia udah dikasih adab murkanya Allah ya, diantaranya apa ya, seret dan susahnya rezekinya ya, sebelum nanti diadab di akhirat. Jadi emang gak main-main ya masalah ini ya. Kok saya bekerja gak kaya-kaya padahal dapatnya banyak tapi gak berkah ya, bisa jadi karena salah satu faktornya, gak semua, salah satu faktornya kurang berbakti kepada orang tua, apalagi durhaka, naudzubillah min dzalik. Atau udah usaha macem-macem tapi kok tambah kacau, tambah banyak utangnya sana sini, atau nggak dapat pekerjaan dan semisalnya. Ini diantara sebabnya adalah karena durhaka kepada orang tua. Nah, dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, ortu itu perantara utama menuju pintu surga. Kalau mau masuk surga atau jalan terbaik menuju surga yaitu berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Itu hadisnya yang pertama, memuliakan orang tua. Ausat abwabul jannah ya. Baru kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, fa in syi'ta, terserah kamu fa in syi'ta, jika kamu mau jika kamu berkenan maka tinggalkan pintu itu, cari pintu yang lain gitu, nggak usah lewat orang tua masuk surganya gitu. Tinggalkan pintu itu, jauhi pintu itu. Artinya apa? Jangan dipatuhi, khusus perkara ini ya, perkara perceraian ya. Jadi perintahnya jangan dihiraukan, jangan dianggap, tinggalkan perintahnya dan jangan dilakukan. Au ihfadu, atau jagalah. Jaga perintah berarti apa? Patuhi perintah itu. Jadi dia punya dua kesimpulan jawabannya, punya dua pendapat. Nah, yang tahu keadaan pernikahan kamu itu kan kamu sendiri, itu bukan orang tua. Makanya dikit-dikit ada problem, jangan orang tua jangan sampai tahu gitu. Nah, kalau baik-baik aja cuman karena orang tua nggak suka disuruh nyerain, ya nggak usah, kamu juga nggak dosa karena itu gitu. Ada hadisnya ya, ada rujukannya gitu. Atau kalau lebih memilih nurut, ya udah itu terserah. Di sini dikasih dua pilihan, fa in syi'ta ya, jika kamu mau, kamu terserah, kamu boleh tinggalin atau boleh patuhi ya. Jadi bisa dua-duanya, tidak ada dosa ya. Apa yang diperintahkan jalankan, lakukan atau ditolak ya. Jadi pilihannya jangan lakukan atau lakukan, sehingga disimpulkan di sini oleh para ulama ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan anak laki-laki tidak wajib mematuhi orang tuanya dalam hal ketika memerintahkan untuk menceraikan istrinya. Itu dia nggak wajib patuh, karena zaman sekarang ya juga banyak orang tua yang memerintahkan bahkan menekan anaknya untuk menceraikan istrinya. Terkadang tidak ada masalah di antara keduanya, nggak ada problem, karena orang tuanya nggak senang aja sama mantunya sehingga memaksa anak tersebut menceraikan. Nah kalau kamu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, ya nggak usah ya. Mungkin orang tuamu saat itu lagi emosi ya. Beberapa waktu kemudian dia bakal mengerti gitu. Kadang ya orang tua juga suka seenaknya sendiri ya. Sampai saya kagum dengan guru saya Ustadzah Amira bin Jindan
ya. Itu kriteria mertua idaman ya menurut saya ya. Beliau waktu itu dapat mantu ya. Beliau mengatakan apa? Alhamdulillah, sudah selesai urusan saya sama anak saya. Udah ada yang lebih memilih bertanggung jawab atas anak saya. Ya saya udah selesai ya. Udah lepas tangan ya. Zaman sekarang siapa yang mau ngurusin anak kita, tiba-tiba ada yang mau ngelamar. Alhamdulillah anaknya laki-laki ya. Dapat murid beliau sendiri. Ketika itu beliau seneng banget sama mantunya. Karena kenapa? Bersedia ngurusin anaknya. Nah kalau pemikiran mertua semua kayak gitu enak ya. Bukan mikir dia ngambil anakku, enak aja begini-begini, masih dikuasai anaknya. Nah lain ya. Tapi cara pandang beliau menganggap menantu itu anaknya yang bersedia mengorbankan dirinya ngerawat anak beliau gitu. Kan enak jadi. Anaknya 9, udah ada yang ngerawat 1, tinggal tugasku 8. Ya, membantu meringankan tugas. Jadi cara pandang beliau seperti itu ya. Luar biasa. Niscaya kalau begini nggak ada lagi orang tua yang nggak seneng sama mantunya. Nah, zaman sekarang aneh. Bahkan kadang yang diperintah itu anak perempuan. Ya. Tinggalin suamimu. Ini kejadian ini ya. Tinggalin suamimu itu udah jelek. Ya. Nggak ngayomi keluarga, nggak ngurusin anaknya. Ya, yang ngurusin istrinya doang, ya, banting tulang dia nggak ikut-ikut ya. Misal ya, ini misal ya. Ntar tak cariin lagi yang kaya, yang ganteng ya. Atau sebaliknya ya, anak laki-lakinya ditekan ya. Seperti dalam hadis ini ya. Istrimu itu gak nurut nak, ceraikan aja dia. Dia itu orangnya ngelawan ya. Ntar Umi cariin yang cantik, yang solihah. Nah, akhirnya ditemukan istri yang solihah apa namanya ya, nggak tahu lebih bagus dari yang pertama atau enggak ya. Banyak nggak sedikit kejadian begini ya, orang tua memerintahkan anaknya untuk berpisah. Harusnya orang tua tuh mengharapkan anaknya hidupnya langgeng, samara atau samawa ya. Sakinah mawaddah warahmah, udah nggak perlu ikut campur ya. Jangan khawatir, dia tetap anakmu sampai kapanpun ya. Kalau hubungan suami istri kan karena ada surat doang ya, hubungan darah nggak bakal bisa diputus ya. Nggak usah ngerasa oh saya lebih berhak ini itu ya. Udah 2025 ya, udah pengennya damai aja kayak orang-orang dulu. Nah, ini posisi yang di sini anak laki-laki, maka pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib mematuhinya. Gak usah digubris perintah ibunya dan tetap menjadi suami istri. Terkadang orang tua juga gak berpikir mereka berdua gak ada problem, apalagi sudah punya anak, gak mikir setelahnya anak ini nanti bagaimana ya. Orang tua tidak merasa dia bisa, orang tua tadi tuh ngerasa saya bisa ngerawat anaknya ya. Saat kondisi itu karena marah, gengsi, egonya keluar ya. Berjalan 1-2 tahun mulai kesusahan ngerawat anaknya ya. Terus dilihat anaknya gak laku-laku, gak nikah-nikah lagi, ntar cucunya mecahin ini, hari kiamat wes ya. Kiamat wes langsung. Berbuat begini nakal, kiamat. Udah gak sanggup jisimnya, tubuhnya udah tua misalnya, capek ngurusin cucu, anaknya nggak nikah lagi, dia sendiri yang susah ya. Salah sendiri dulu menekan anaknya untuk pisah ya. Udah ada enak-enak yang mau jagain anak cucunya ya. Di sini kejadian juga baru-baru ini, subhanallah ya, gak direstui anaknya, nggak boleh seperti itu ya, sampai ibunya kabur ya. Ini yang nikahkan anaknya, bukan orang tuanya. Wes macem-macem zaman sekarang. Ya. Ntar anaknya protes lah, dulu ibu nyuruh aku cerai, udah diturutin sekarang begini. Itu makanya yang pertama tidak wajib mentaatinya, mengingat banyak mudarat yang bakal terjadi ya. Ya dengan dalilnya hadis ini. Ya. Lalu pendapat yang kedua diambil dari Sayyidina Abdullah bin Umar ya. Beliau pernah diperintahkan oleh Sayyidina Umar untuk menceraikan istrinya. Kemudian kabar itu sampai ke Nabi Muhammad, lalu Nabi memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menceraikannya atas perintah orang tuanya.
Ya mungkin saat itu Sayyidina Umar melihat gak adanya kebaikan dalam pernikahan tersebut. Ya kita gak tahu, masalah rumah tangga orang macam-macam. Jadi ada dua pendapat, boleh iya boleh tidak, tergantung mau ambil pendapat yang mana. Jadi enak kalau nanya sama orang yang ngerti ya, dapat ilmunya. Kita tahu dari sini gak sembarangan memutuskan segala sesuatu. Nah terus gimana ini? Yang mana yang bagus, pendapat yang mana yang afdal? Ya dilihat kondisi masing-masing. Kalau orang tua itu tadi memerintahkan karena hawa nafsu, tidak ada dasar, bukan karena uzur, bukan karena alasan yang syar'i, alasan yang bisa diterima oleh agama, maka nggak perlu kita ikuti. KDRT nggak ada. Ya. Tapi kalau misal perintah orang tua tuh emang karena kasihan sama kita, udah terpuruk, ya, atau dengan alasan yang bisa diterima oleh agama, disakiti, dipukuli, gak dinafkahi ya, maka kita boleh menjalankan perintah tersebut karena ini sesuai dengan apa yang ada di dalam agama. Boleh ambil pendapat itu ya. Ambil pendapat itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena emosi, bukan karena marah. Jadi harus ditimbang-timbang dulu ya. Karena lihat dari sisi agamanya, jangan lihat dari ego, emosi, atau hawa nafsu. Lihat dari sisi agamanya, pertimbangan agamanya sebaiknya ini kayak gimana. Maka boleh kita ambil pendapat yang kedua ya, kalau emang itu mengganggu dari segi agama. Tapi tetap ya dikatakan ya, ditekankan seorang anak itu menjalankan perintah orang tua selama perintah itu bukan kemaksiatan. Kalaupun tidak menjalankan perintah orang tua, jangan nampak seperti penolakan atau menentang orang tua. Iyain aja, ya kasih waktu. Mungkin lagi marah. Ya, oh iya, oke, insya Allah, ya. Jangan seperti penolakan. Oh enggak bisa, saya nyerahin istri saya. Jangan begitu. Ya. Ditolak secara halus, gak nampak bahwa itu penolakan. Nanti insya Allah orang tuanya ngerti sendiri. Setelah ini jangan ada yang curhat ya teman-teman. Oke, karena di dalam perintah orang tua ya, dengerin ini ya dengerin ya. Dalam perintah orang tua, dalam sesuatu yang hukumnya mubah itu tidak bisa berubah menjadi wajib. Paham ya? Hukum tidak bisa berubah dengan hanya gara-gara perintah ortu. Kalau misalnya perkara ini hukumnya mubah, diperintah orang tua, hukumnya nggak berubah jadi wajib, tetap dia mubah. Dengerin nih, harus paham ya, jangan salah kaprah, jangan salah paham ya. Jadi dalam perintah orang tua, dalam sesuatu yang hukumnya mubah, tidak bisa merubahnya menjadi hukum wajib. Contohnya apa? Makan, minum, itu perkara yang mubah. Kemudian diperintah oleh orang tua, itu jadi wajib? Tidak. Ayo nak, makan, minum. Tetap dia mubah. Gak mungkin orang tuanya nyuruh langsung, oh berarti wajib saya makan. Ayo habisin semuanya, harus dihabisin semeja. Tidak ya. Makan dan minum tetap hukumnya mubah. Jadi sekarang harus pinter kalau udah tahu ilmunya. Ya, yang mana harus nurut, yang mana harus tidak, kamu tahu sekarang. Itu tidak bisa menjadi wajib hanya karena makan minum itu perintahnya orang tua, tidak. Ya kamu dapat pahala nurut, tapi tidak merubah hukumnya. Tapi kalau dalam hal kesunahan, ya tadi kan sesuatu yang mubah. Nah, sekarang dengerin. Ya, ntar kalau ujian aku masukin ini ya. Tapi kalau itu dalam hal kesunahan, sesuatu yang sunnah ketika diperintah oleh orang tua, maka hukum kesunahannya menjadi sunnah muakkadah. Tadinya sunnah biasa, tapi karena diperintah orang tua jadi sunnah muakkad, jadi sunnah yang ditekankan. Misalnya sholat duha itu sunnah muakkad, orang tua yang nyuruh, yuk sholat duha yuk, udah jam 10. Tapi ketika orang tua nyuruh, ini lebih ditakkid lagi kesunahannya ya. Itu kesunahan karena perintah orang tua ya. Jadi udah hukumnya sunnah muakkad ditambah perintah, ditakkid lagi double pahalanya. Itu kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang baik terus kita nurut ya. Walhasil di sini menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab yang utama untuk masuk surga.
ya, dan diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua selama tidak melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya enggak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya gitu ya. Jadi yang jadi orang tua juga gitu ya. Kan dikatakan Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua yang memudahkan anak untuk berbakti kepadanya, tidak mempersulit ya, dimudahin. Istilahnya karena anak ini haknya orang tua, diapain aja boleh gitu ya. Bahkan katanya Habib Ali Habsyi ketika masih kecil, kalau ibuku berkeinginan untuk menjualku di pasar pun aku ridho gitu. Dari saking besarnya hak orang tua, tapi tidak boleh jadi hyper parenting. Ya, penggunaan hak ini jangan dijadikan semena-mena kamu yang jadi orang tua ya. Karena Nabi mengatakan Allah merahmati orang tua yang memudahkan anak untuk berbakti kepadanya. Dia nggak mempersulit anaknya berbakti, berbuat baik ya. Dia kasih yang gampang-gampang. Itu Allah rahmati orang tua yang jenisnya seperti ini ya, bukan yang mempersulit, yang mentang-mentang orang tua jadi begini-begini ya. Kamu tuh kalau ngeladeni saya dapat pahala. Loh, pahala itu dari Allah bukan dari kamu gitu. Ya kamu menyalahgunakan hak-hak yang Allah berikan kepada dirimu. Sama seorang suami juga gitu ya. Ngeladeni berbuat baik, kita dapat pahala. Yang ngasih pahala siapa? Allah, bukan dianya. Jadi bukan dianya yang hebat ya. Bukan dianya, itu dia hanya menikmati fasilitas yang Allah berikan. Orang tua juga gitu, yang jadi anak juga gitu ya, semua sesuai porsinya masing-masing. Maka ini perlu dipertimbangkan dan perlu dipelajari ya teman-teman, karena di akhir zaman ini banyak orang yang salah ngambil keputusan. Bahkan ada anak yang diwajibkan terima permintaan orang tuanya, dia malah menolak ya. Yang harusnya nerima nolak dengan alasan ini bukan zaman Siti Nurbaya. Ini hukum agama, bukan hukum Siti Nurbaya. Gak mau nyari pasangan, dicariin, maunya nyari sendiri ya, seakan-akan dia bisa dan mengerti padahal gak punya pengalaman. Hati-hati sampai kabur dan lain sebagainya kejadian ya. Yang ada nanti akhirnya salah pilih. Makanya kalau belum pengalaman jangan sok ya, hargai orang tuamu. Makanya ya, kalau janda itu boleh milih sendiri ya. Orang tua kalau mengajukan ya tergantung janda tersebut, gak boleh dipaksa mau menerima atau tidak ya. Kalau enggak ya gak wajib, tapi kalau menerima ya jadi ya. Tapi kalau gadis gak bisa, mau gak mau harus menerima. Karena apa? Belum punya pengalaman. Dia cuman lihat laki-laki dari casing doang, padahal gak cuman casing saja ya. Kelihatannya masya Allah ya, nanti apa katanya ya, kita nggak nikah dengan jenis-jenis yang apa katanya ya. Tapi kan kita nggak tahu gimananya orang tua yang lebih pengalaman, yang lebih ngerti ya. Ini masalah perjodohan bisa dibahas ke hal-hal yang lain ya, bukan di sini ya. Yang penting intinya kita harus tahu, bertanya segala sesuatu itu ada ilmunya, ada jawabannya, jangan asal-asalan ya. Maka dari itu intinya perintah orang tua yang harus kita jalankan, ada yang harus, ada yang tidak ya, sesuai hadis ini ya.